Mana-mana, mana-mana, mana-mana pantoran, mana-mana, mana-mana, mana-mana pantoran. Mana-mana, mana-mana, mana-mana. Lately I have had a strange feeling, with no information here to find. Got a tree of reason we be hanging round my mind. Vamos ficar con ellos living perfume, with to say no special place to go. But when I ask you of the tree you're keeping, you just say nothing changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition says, but I really feel my answer left behind, 'cause the always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Lately I've been staring in the mirror, slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely had a wish for someone new. But when I asked you of the tree you're keeping, you just said nothing changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses, but I really feel my answer left me high, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Goodbye, oh. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses, but I really feel my answer left behind, 'cause this storm could mean goodbye. 'Cause this time could mean
Baiklah pemirsa, selamat Selamat baku dapat lagi torang di mana-mana apa torang. Hanya di Cahaya TV, cahaya bagi keluarga. Tadi bintang tamu kita atau narasumber kita pada siang hari ini atau sore hari ini, so kasih dia DP kejagoan. Wow. Itulah tadi Rick Asrin. Nah, ini mantan, bukan mantan, tapi masih aktif nyanyi dan juga sekaligus sudah buang soma di bagian media ya. Sudah jadi jurnalis. Jadi sekalian musisi, bukan mantan tapi masih aktif, sekalian ya jadi jurnalis. Ini satu pengalaman yang unik. Tapi agak korelasinya masuk. Musisi dan jurnalis berarti saling mendukung itu. Betul. Profesi itu saling mendukung. Orang di sini dengan pemirsa di rumah di mana-mana betul akan berbagi cerita itu. Kira-kira bagaimana pengalaman dari Bung Asrin yang dari musisi bisa ke jurnalis itu, orang berbagi dengan pemirsa di rumah. Ini ada sedikit cerita. Waktu itu hari ulang tahun Munas, ada Munas, salah satu organisasi pers di Jakarta. Itu kira-kira 7 tahun yang lalu. Kebetulan saya diundang sebagai pengisi acara di acara salah satu organisasi jurnalis. Saat mengisi acara itu kebetulan acaranya Munas 3 hari sekaligus pelatihan jurnalis, dan saya kebetulan isi acara pada saat itu. Ada teman yang bilang sudah sekalian ikut aja, jadi kebetulan ikut. Nah di sini kalau orang sana bilang kecemplung. Jadi pas ada ijazah, ini udah ada ijazah jurnalis. Kebetulan 3 atau 4 bulan kemudian organisasinya bisa disebutin nggak? IPJI, Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia. Ada lagi pelatihan berikut. Nah, jadi saya yang sudah 2 kali ikut pendidikan, akhirnya coba-coba. Teman-teman ada kebetulan ada di salah satu media di sana, kan udah tahu teknik-teknik dasar jurnalis, bentuk penulisan, bentuk investigasi. Akhirnya mulai dari situ. Nah, awalnya penyambung itu gara-gara musik, gara-gara nyanyi. Musik dengan jurnalis apa? Ada perbedaan? Yang pasti ada beda. Ya. Tapi bagaimana ada satu nilai-nilai perbedaan atau kesamaan yang membuat ini bisa bersatu, musik dan jurnalis? Ya, sebenarnya kalau bicara jurnalis itu, jurnalis juga sebenarnya pekerja seni juga, karena dalam membuat satu berita atau menulis itu kan karya cipta juga sebenarnya, sama dengan musisi. Yang bahaya kalau musisi, kalau musik itu kalau cipta kan ya. Berarti ya tidak selamanya hal kenyataan yang diciptakan. Ya. Takutnya kalau di jurnalis ini bisa saja menciptakan satu berita yang sebenarnya tidak terjadi. Bukan. Jadi ini cuman ya, jadi ya jangan disamakan karya cipta tulis dengan karya cipta musik, karena makanya, kalau cipta musik ya kan itu kebanyakan berandai-andai. Iya. Kita mengandai-andai dan kita membuat sebuah lagu, ya kan. Tapi kalau karya tulis kan tidak, karya tulis dalam arti katakanlah sebuah berita jurnalis wartawan ya. Iya, iya. Itu harus memberikan berita yang betul-betul akurat. Betul. Ya kan? Kalau dalam jurnalis dengan data fakta di lapangan, tapi ketika kita menulis berita itu kan dalam menyusun merangkai kata itu tentu tidak keluar dari koridor data fakta yang kita dapat di lapangan. Tapi kan dalam bentuk penulisan ini kan ada kreativitas juga di sana. Kira-kira begitu. Kira-kira kendala-kendala apa waktu yang ditemui waktu begitu terjun di bidang ini? Banyak sebenarnya kalau bicara kendala, karena ketika kita mengejar narasumber ada luar biasa. Mungkin teman-teman jurnalis juga tahu bagaimana kita ada berita yang ini, kita datang ke narasumber, mengejar narasumber itu sangat luar biasa. Itu beda, itu ada sedikit berbeda. Kalau nyanyi ini kan kita menghibur orang, kita dapat duit,
orang sana menghibur, tapi di dunia jurnalis tidak juga seperti itu. Kadang-kadang di lapangan kita harus mengejar ini, mengejar itu. Ada satu konon atau isu-isu atau berita-berita yang beredar di kalangan awam. Ya. Yang mana seorang jurnalis biasa dia bisa saja membuat sesuatu itu dari yang tidak menjadi ada, dari ada menjadi tidak. Itu bagaimana itu? Itu kira-kira apa benar itu seperti itu? Tapi orang akan bahas itu dan jawab buat pemirsa. Nanti baku dapat lagi sesudah bentor mau lewat ini. Biasa orang bentor nyak lama kok, 1 menit dia lewat. Tetap ya di mana-mana Pak orang. Mana-mana, mana-mana, mana-mana Pak orang, mana-mana, mana-mana, mana-mana Pak orang. Ya, baku dapat lagi di mana-mana Pak orang hanya di Cahaya TV. Cahaya bagi keluarga. Bentor so lewat, makanya DP Ahenar kita so tangkap. Ini, tolong lihat sendiri DP Ahenar so di sini. Ahenar dari Bentor ini. Oh ini ya? Ya. Selamat datang, selamat bang. Kita yang selamat bergabung. Selamat bergabung. Nah ini Ahenar dari Bentor yang lewat-lewat tadi. Bagaimana kabar siang ini soal apa di studio Cahaya TV bagaimana? Sibuk apa? Saat ini seperti hari-hari biasanya. Something biasa-biasa aja. Sibuk, semua sibuk dengan kesibukan. Kebetulan hari ini ada kegiatan off air juga dari Cahaya TV. Ada peliputan di Peninsula. Jadi sebagian kru ada di sana. Ini tolong langsung saja mau jelaskan ke pemirsa ini mengenai isu atau kabar-kabar yang beredar di masyarakat kan? Mengenai jurnalis. Nah, katanya jurnalis ada yang tidak bisa jadi ada, yang ada bisa jadi tidak. Kepobrak ini dia. Ya, seperti itu bahasanya. Jadi orang mau tanya langsung Pak, yang orang-orang yang berkecimpung di situ, supaya masyarakat bisa tahu, jangan cuma dengar sini dengar sana. Nah, bagaimana itu, Bung Asrin bisa dijelaskan ke pemirsa? Memang fungsi jurnalis ini salah satunya juga kan di samping kontrol sosial, membentuk opini juga, tapi kan berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan. Jadi kalau ada juga yang sementara orang yang hitam boleh bikin putih-putih bisa bikin hitam, kita juga kurang sependapat dengan itu. Bagaimana? Ya. Nah justru itu kita tanya ke Bung Asrin ya. Bung Asrin ini bagaimana itu kontroversi yang ada itu? Apa memang benar terjadi? Ada yang pernah terjadi atau tidak pernah terjadi? Yang pasti kalau ada asap berarti ada api di situ. Sekecil apapun itu ada api ya. Tergantung teman-teman jurnalis kalau dia mau angkat dari sisi mana dari seseorang itu. Yang jelas selama orang yang kita narasumbernya itu tidak bermasalah, jadi saya pikir kenapa harus. Jadi pers kan, jurnalis bukan menjadi satu momok yang menakutkan buat baik itu pejabat atau pengusaha atau apapun dia. Sasaran itu bukan, justru pers itu untuk mendukung. Jadi jangan nanti ketika ada masalah, oh ini gara-gara pers. Ketika mau naikin reputasinya segala macam, baru bilang oh ini pers membantu. Ini kan kadang-kadang dua sudut pandang yang itu. Jadi pemirsa di rumah dan orang saya dengar sendiri dari sang jurnalis di sini, tidak ada itu seperti itu. Semuanya bisa terjadi sesuai dengan keadaan. Apa dia hitam ya akan tetap hitam. Ya. Kalau dia putih ya akan tetap putih. Orang mau dengar juga tanggapan dari yang memang hari-hari juga di sini bidangnya ya, bagian produksi di Cahaya TV. Kira-kira seperti apa? Seperti sinetron atau fragmen sebuah yang tidak bisa jadi ada yang bisa jadi tidak. Kebetulan kalau kita pribadi ini bahasa Manado atau mana-mana orang. Lebih bagus bahasa Manado lebih familiar. Kalau kita pribadi kebetulan kita pimpinan produksi sini, dan dari sisi struktur yang ada di perusahaan di sini di Cahaya TV, kita menangani bidang yang namanya dari sisi luar. Jadi kita orang berproduksi sebuah acara
itu tanggung jawabnya kita. Sedangkan konten untuk ini lebih menjurus ke news kan, ini bercerita jurnalistik karena news berita-berita. Nah, dari sisi penampilan urusannya kita, tapi dari sisi konten ada yang in charge untuk sini, ada yang berwenang situ, yaitu divisi redaksi lah orang bagian news, orang yang lebih cenderung ke urusan-urusan news. Tapi kalau kita melihat antara ada dan tiada, ya biasanya ada lah yang kadangkala kalau orang lihat sekarang kan, apalagi sekarang lagi tren-trennya ini pilpres ini, ada media-media toh, media massa atau media elektronik yang media cetak pun sepertinya toh kadangkala memang hal yang enggak ada orang bikin ada supaya gitu ya. Jadi sekarang ini kan lagi maraknya capres ya toh. Jadi ini sebenarnya hari jadinya para media ya toh. Karena para media memegang peranan penting dalam capres ini, menurut kita hari jadinya. Kalau macam perpisahan tahun OMU itu hari jadinya para musisi. Para musisi. Karena harga naik. Jadi sebenarnya di sini Bung Asrin korelasinya dengan perbincangan kita ini, ya, Bung Asrin ini hari jadinya ini setahun 2 kali. 2 kali ciki 2 pintu. Kali ciki 2 pintu. Ciki 2 pintu. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini dia 2 kali ciki 2 pintu. 2 pintu. Di pilpres 3 pintu Pak arti ning pileg baru-baru. Banyak dapat neosepnya nanti. Apalagi kalau tahu kan paling ada pegang iya tuh. Sosok di balik justru ini pembicaraan ini akan hangat sedikit lagi, akan terang mau supaya orang lain telepon mana ya? Ada? Lain telepon, mau perlu lain telepon, boleh bisa disiapkan. Bilang akan bisa Pak disiapkan. ini. Oke, nanti Flor tim produksi mau siapkan lain telepon. Oh sudah disiapkan ya. Jadi pemirsa di rumah bisa bergabung juga dengan orang di sini, bagi-bagi pendapat dalam orang tema mana-mana apa orang. Kali ini orang lagi bicara soal hitam jadi putih, putih jadi hitam, tidak menjadi ada menjadi tidak. Sehubungan juga dengan apa? Maraknya lagi capres ya. Karena bisa terjadi ada yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Tapi tidak meninggal unsur entertain karena kan tidak. Yang host kan ini dari dunia entertain pasti. Tidak meninggalkan. Jadi musik apa sinetron semua boleh atau? Tapi karena DP Ahenar di sini, ini Ahenar ada di sini kok. Jadi DP Bentur masih boleh baku mengerti ya. Oke pemirsa, nanti mau dapat lagi di segmen kedua ini karena DP Bentur sudah dapat tahan lagi. Tetap di Cahaya TV. Mana-mana, mana-mana, mana-mana Pak orang, mana-mana, mana-mana, mana-mana Pak orang. Ya, baku dapat lagi di mana-mana Patora. Cahaya TV, Cahaya bagi keluarga. Orang mau lanjut tadi. Ini lagi hangat-hangatnya capres. Orang ini bukan debat capres sebenarnya. Cuma apa salahnya sih di mana-mana Patora? Sampai suka kok ini, gitu. Orang lagi ada di on air ya, orang mau. Kita rasa siapa tahu ini ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan bagus. Kalau Bung Asrin ini mau pegang apa? Oh jelas kalau kita karena kita bermami kan orang Langoa. Oh ini karena orang Langoa sudah orang tahu jelas itu pasti ada hubungan keluarga dengan Fam Sigar ini. Oh berarti begitu. Kebetulan tinggal di rumah Sigar ke rumah. Jadi sudah boleh ya mengarah ke. Jadi pasti ada di satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu pemimpin. Dan memang di luar dan daripada itu ya kita sependapat dengan tujuan apa yang dia mau capai nanti seorang Prabowo itu aja. Jadi lebih satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu pemimpin. Itu siapa itu? Prabowo. Kalau yang sepasang berarti 2. Berarti tolong mesti cari. Mau tanya Bung Jimmy ini, kita tahu juga lagi Jimmy ini ya pendukung nomor 2, jadi pas ini. Bagaimana menurut Bung Jimmy?
Kalau kita jujur sebenarnya dua-dua bagus. Tapi untuk sampai sekarang ini kalau kita masih melihat yang sudah terbukti, atau yang sudah pernah memimpin. Jadi kalau jadi pemimpin publik dan Thomas. Bukan masalah Thomas itu tidak. Dua-dua bagus. Semua tahu kiprah Prabowo, semua tahu dia seorang boleh dikatakan pejuang juga toh. Tapi kalau dari sisi Pak Jokowi ya pernah memimpin di beberapa daerah dan sudah terbukti ketuk dia pimpin daerah yang dia ada pimpin yang bagus dang. Jadi sampai sekarang ini sih kita masih agak cenderung ke Pak Jokowi, tapi siapa mau tahu kan tuh di detik-detik terakhir kan kampanye tetap berjalan sambil berjalan, bisa jadi kan detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan. Siapa tahu tuh tim sukses Prabowo ada nyana seru ini debat jadi nyana seru kalau iya, kalau Balombo ini dua pihak begini. Nah, nyana seru ini. Bukan, sebenarnya bukan Balombo, Iya. cuma artinya kita masih damai ini. Iya. Kita masih cenderungnya ke Jokowi. Nyana kan Masih nyana batin. mendukung salah satu capres kan harus orang gontok-gontok kan sampai baku fitnah, baku veto. Iya. Nah, buat pemirsa di rumah, line telepon terbuka ya. Kami menunggu di mana-mana Pak Torang. Ini memang mana-mana Begini, Pak Bung Torang Det. ini. Kalau melihat dari debat yang terakhir hari Minggu kemarin, sama kan Bun, di Cahaya TV lah ada disiarkan langsung. Kebetulan Cahaya TV Manado, TV lokal yang meliput secara langsung mungkin salah satu. Kebetulan kita ada Cahaya Bang TV Uni, Manado. bukan di Tarba Uni Cahaya TV itu. Ada Bun di Cahaya TV dan oh iya. Orang live waktu itu Cahaya TV Manado menyaksikan ini debat capres. Kalau kita melihat, Bung Asrin, kalau kita melihat memang Pak Prabowo visi misi tuh bagus, tuh dia melihat kebocoran, tapi dia mengulasnya secara kulit, tuh dia cuma bilang banyak pendapatan yang masuk, pendapatan daerah nasional bocor, iya tuh. Tapi secara teknisnya bagaimana tuh? Bagaimana dia mau? Kalau Pak Jokowi gitu, dia lebih cenderung ke teknis, dia bilang dia mau backing kartu sehat, tuh kayak apalah itu. ini. Untuk pendidikan. menyikapi itu kita coba kasih itu. Kita bukan Prabowo, bukan Jokowi. Kita di sini Anda Bung Det. Oh iya. Ya toh? Romai Rama. Enggak mau Romai Rama. Jadi Galwanta. Jadi di sini Bung Jimmy memang mau yang detail atau mau yang sudah pernah berbuat dan tahu teknik membuatnya. Tapi kalau kita lihat ini buat memanas-manas aja. Bung Jimmy. Prabowo tidak mungkin kasih tahu jurusnya. Bukan, sebenarnya Dengar dulu. Kalau dia kasih tahu DP jurus, ya kan? Nanti begitu Jokowi jadi kan Jokowi bisa pakai itu jurusnya. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Bagaimana? Kuncudu ilmu dong. Sedangkan masih di awal-awal kuncudu ilmu. Kalau orang kan, ini sama nih Bung Det kalau kamu lihat. Bung Det kita tahu sobat tamang lama, pasti mungkin pertama nih. Bung Det ini filosofi di belakang ombak ada ombak. Iya tuh. Siapa nih tahu Bung Det skill main keyboard di Manado? Semua tahu. Tapi Bung Det ini kalau teman memang seakan kita tamang baik mau minta belajar, nggak mau kasih. Dia takut jangan kaget. Dia tahu kan di belakang ada ombak, di belakang ada ombak. Baku tindis tuh. Dia tahu dia orang pemain keyboard, kong dia semua saling kemari DP ilmu. Kong kita semua DP jago dari dia. Iya tuh. Jadi dia pikir aduh kaget, nggak ada semua pencuri nak belanga tuh. Dia ada baca cerita ini dia pakai minyak angus. Betul. Minyak angus. Kalau kembali ke cerita tadi, sebenarnya urusan teknis ke lapangan itu bukan urusan presiden. Itu ada menteri-menteri yang bantu ke dia. Itu kan teknis. Cuma begini. Dari debat kemarin itu kita sempat nonton itu, kita lihat orang bisa nilai mana yang punya kapasitas sebagai presiden, mana yang punya kapasitas dia jadi menteri pemberdayaan daerah tertinggal atau menteri UKM. Kan dia lebih ke lapangan itu kan mau belusukan bagaimana kalau jadi presiden yang mau belusukan di Amerika, Inggris, Perancis dia mau belusukan. Dua-dua juga punya kelemahan. Kelemahan satunya Prabowo, ya papan duanya kan Hatta, ya kan? Hatta kan mantan menteri perekonomian kan? Sebenarnya Bung Det. Tunggu dulu. Oh iya, siap. Ya kan? Hatta kan mantan menteri perekonomian. Kalau orang bilang ini bekas luka. Ayang luka. Orang Manado tuh. Tidak beda jauh dengan ayang papan duanya Jokowi udah dekat. Wih. Iya kan? Tidak beda jauh juga. Ayang luka juga. Ya, jadi ya dua-dua ada kesamaan, dua-dua punya potensi. Boleh tersambung.
Bung Det. Boleh. Nah, kalau menyambung Bung Det bilang tadi, Prabowo kan mau menutup itu ekonomi atau penghasilan yang bocor, sering bocor. Nah, sementara orang tahu Bung Det bilang tadi tuh, DP Papan 2 kan Menteri Perekonomian tuh. Ya. Iya tuh. DP penyebabnya bocor ini Papan 2 ini. Mestinya kan. Jadi kan jadi tanda tanya orang, so itu tuh salah satu penyebab tuh. Kan terus tadi Pak Asrin bilang tuh menteri-menteri yang melakukan DP teknis. Mang ada Pak. Iya tuh. Jadi DP teknis bocor itu dana-dana itu mestinya nih Papang 2 ini sebenarnya yang bikin bocor. Iya tuh. Nah, jadi pertanyaan kan orang bagaimana ini? Tanya di sana. Nah, bagaimana Bung Asrin? Semua ganti kita DP host ini. Nah, itu dia. Telepon kamari. Jangan cuma bawa diam di rumah. Iko gabung. Dapat lihat so babunyi-babunyi itu. Nah, ahenar kok. Ahenar. Oh, iya. Ahenar enggak apa-apa. Kasih terus dulu. Oh. Oh iya dah. Nanti babale jauh orang habis bentor pergi. Baru orang dengar ini dari Bung Asrin ke tanggapan, biar lebih seru. Tetap di Cahaya TV di mana-mana patoran. Mana-mana, mana-mana, mana-mana patoran, mana-mana, mana-mana, mana-mana patoran. Ya, mau kuda apa lagi di mana-mana patoran di Cahaya TV, Cahaya bagi keluarga. Ada yang kita mau tanya ini. Prabowo tahu menyanyi enggak? Kau tahu dia? Tahu. Kau tahu menyanyi enggak? Tahu. Tahu. Ya, penggemar orang tahu kan Tahu lagu-lagu. menyanyi bukan penggemar. Tahu. Tahu. Berapa kali kita lihat dia Pak Uni dia menyanyi. Dia menyanyi di mana waktu itu? Di beberapa acara di TV kita Pak Uni dia Kalau menyanyi. Prabowo pernah menyanyi? Oh iya, juga menyanyi. Di mana? Di stasiun TV mana pernah lihat? Oh bukan di acara-acara open air gitu Pak. Biasa lagu apa dia nyanyi? Hah? Paling nyanda Indonesia Raya. Itu kan lagu juga menyanyi. Nggak mungkin. Pada dasarnya kalau namanya tentara, Bung Det, itu pasti orang menyanyi. Karena orang kalau olahraga pagi dia lari-lari, dia lewat-lewat Halo Bandung. 7-12 kan kalau Iya. tuh di sini, orang Karena lagu itu adalah penyemangat. Ya, Lagu juga bahasa universal. betul. Menyampaikan satu orasi tidak juga dengan berkata-kata, tapi dinyanyikan juga boleh. Tapi Prabowo itu salah satu kelebihan dia jago berorasi. Nah, ini kita sukses berarti ini hari karena ternyata kita boleh dapat tarik orang dari pihak Jokowi jadi Prabowo. Kan? Enggak, kita tahu. Berarti dari diskusi ini sore-sore ini kita termasuk salah satu untung. Kau di Panemuna jangan lupa ya. Sudah tarik satu orang yang dari kubu sebelah. Tapi konteks orang ini hari, mana-mana kata orang itu berbicara mengenai tidak menjadi ada menjadi tidak. Sehubungan dengan profesi seorang musisi dan jurnalis. Jadi orang semua kasih tahu pemirsa DP pasti bahwa memang itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Kalaupun ada, berarti dia bukan seorang jurnalis yang sejati. Berarti dia jurnalis yang salah produksi. Ya toh? Kadang-kala kok orang berbuat itu karena faktor ini. Karena Karena faktor kan dorang pura-pura mau bikin baku perang deng misalnya kita deng Pak Asrin kan mau dia di mau baku perang tadi tuh deng ini Prabowo deng Jokowi ini tuh supaya mungkin minta bagaimana Ya, cair dan itulah. biasanya kan begitu tuh di jadi itu media. kita bilang pastinya bahwa kalau ada seperti itu berarti dia bukan seorang profesi jurnalis yang sejati. Kalau Bung Asrin gimana? Justru itu kita belum bisa Pastikan ya. pastikan. Nanti kita lihat DP kiprah di luar Kiprah, ya? nanti ya toh. Tolong dia coba DP kartu kredit. Ah. Oh, iya. Kalau DP kartu kredit ada partai-partai, ada tempat. Pemirsa di rumah jangan bosan-bosan di mana-mana petorang. Makanya orang sekarang cari hiburan dulu sedikit. Orang dengar tuh Asrin bersuara. Kasih satu lagu. Lagu Manado Jo. Karena kan punya album lagu Manado kan. Kasih dengar Pak pemirsa. Sudah. Ajar Itu yang terus terlalu lama itu ciptaan Kuni Memahit kok. Nah, coba. Zaman kita seperti album Manado cuma saya sendiri lupa So lupa ya. Selama enggak konser Pak Ardi Iya, ini. bukan kemarin kita sempat waktu ada bikin apa? Udah, kasih dulu keluar lagu. Batak Night di salah satu hotel. Dia tong sama kasih lagu Batak ini. Boleh John. Slow beat. Nggak mau kita. Kalau lagu Batak kita nggak mau main.
Si lagu Manado, Cahaya TV Manado. Nah, kalau buat kan iring sendiri. Jadi itu lagu Manado. Mesti pakai iring kok supaya sedap nih. Ini Coba Bung Det. Ya. antara mana lewat dari kita Prabowo terus akhirnya rupa Bung Det ini Prabowo Bung Det. oh sama. Iya. Oh, nah. Kebetulan kita sempat baca status Bung Det P istri. Nah, ini lagu mau kasih lagu ini loh. Lagu Manado tuh cuma kasih apa? Orang capres supaya jangan sampai rupa di lagu ini. Nah, Lebih. Bumit. Mana ini? Ini ramai ini. Ya, siap, awas. hampir semua lagu dia tahu. Tapi dia paling jago di lagu-lagu yang bernuansa etnik, lagu-lagu daerah. Lagu dari Sabang sampai Merauke ini dia pernah nyanyi di kafe di Jakarta dulu, yang menyediakan semua lagu-lagu daerah dari Ampar Pisang sampai Pisang Goroho dia tahu. Masih dabu-dabu lagi. Jadi untuk pemirsa di rumah, sayang sekali torang so sampai di penghujung waktu ini. Nanti torang mau baku dapat lagi ulang di mana-mana apa torang, ya, hanya di Cahaya TV, Cahaya bagi keluarga minggu depannya. Oke. Salam baku baik juga.